Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin semua yang hadir di sini sungguh mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Dan cara mempersiapkan diri itu macam-macam. Ada persiapan rohani, kita mengikuti, kita mengalami masa Advent selama 4 pekan. Ada renungan-renungan Advent. Persiapan yang lain, ada persiapan yang lebih dalam lagi. Ada yang mengikuti ibadat tobat virtual barangkali. Ada yang mengikuti sakramen tobat. Ada yang senantiasa ikut mengikuti novena persiapan Natal. Persiapan yang lain sangat kelihatan. Lihat saja dekorasi gereja ini. Ada kandang Natal. Di luar lebih meriah lagi. 1-2 di antara kalian, termasuk saya, barangkali model rambut, gunting rambut. Pertanyaannya, untuk apa kita mempersiapkan itu? Bahkan barangkali harus mengeluarkan anggaran dana yang lebih dari biasanya. Untuk apa? Kita mengorbankan segala-galanya dalam rangka malam ini. Saudara-saudari, kalau kita tidak menemukan jawabannya untuk apa semua itu, malam Natal ini akan berlalu begitu saja. Tetapi syukurlah kepada Tuhan, hari ini sabda Tuhan kepada kita, juga perayaan hari ini, menolong kita, membantu kita untuk menemukan jawabannya. Saudara-saudari, jawabannya adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itulah satu-satunya alasan yang harus menjadi motivasi mengapa kita mempersiapkan Natal? Mengapa kita merayakan Natal? Karena hari ini kita mengalami bagaimana Allah sungguh mengasihi dan mencintai kita. Bahkan kalau menghayati dan mendengar dengan baik maklumat kelahiran Yesus Kristus, rencana Allah, kasih Allah kepada manusia itu beribu-ribu abad sesudah langit dan bumi diciptakan. Allah sudah merencanakan ini. Beribu-ribu abad. Tidak hanya 4 pekan masa Advent. Dan itulah yang membuat saudara-saudari kita mengalami sukacita dan kegembiraan. Dan karena itu kita mempersiapkan diri. Mengalami dan menemukan Allah yang mengasihi kita. Allah yang mengerti keadaan diri kita. Dan karena itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita adalah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Tidak ada cara lain yang ditemukan oleh Allah untuk mengungkapkan kasih-Nya itu selain lahir sebagai juru selamat di tengah-tengah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Dialah yang kita rayakan itu yang menjadi alasan kita mengalami sukacita pada malam hari ini.
Tampaknya memang kelihatan seperti bayi yang sederhana di kandang Betlehem. Tetapi melalui itu, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, Dia adalah Tuhan yang menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Dialah yang membebaskan, melepaskan kuk yang menekan bangsa itu dan gandar di atas bahunya. Saudara-saudari, bayi yang kecil yang sederhana yang kita lihat, yang senantiasa kita renungkan lahir di palungan, tetapi Dia adalah Allah yang telah memberikan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Bahkan Dia adalah Putra Allah yang telah diberikan kepada kita. Ia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia adalah Raja damai. Saudara-saudari sekalian, apa yang sederhana dan kecil ini kadang-kadang lalu kemudian terlupakan atau tidak menjadi perhatian di dalam persiapan kita untuk Natal. Kita sibuk dengan berbagai kegiatan, hiruk pikuk dengan berbagai kegiatan, lalu barangkali waduh, sudah lewat jadwal pengakuan dosa. Sibuk dengan berbagai aktivitas dalam rangka persiapan lahiria, lalu kita melupakan sakramen tobat sudah berlalu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Dia juru selamat memang hadir di tengah-tengah kita, tetapi persoalannya adalah apakah kita seperti Maria dan Yosef, seperti gembala-gembala yang mampu menangkap kehadirannya di kandang yang sederhana? Apakah kita mampu menemukan bahwa benar hari ini juru selamat telah lahir? Saudara-saudari sekalian, para gembala yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, justru mereka orang-orang yang biasa, tidak terlalu banyak pertimbangan benar salah, untung rugi, tetapi justru mereka lah yang pertama-tama mengalami dan merasakan bahwa Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan dengan perayaan hari ini, perayaan malam Natal ini, kita lalu mempunyai motivasi dan semangat yang baru. Sebagai pengikut Kristus mengungkapkan imannya. Kita mempunyai misi yang baru untuk mewujudkan diri kita sebagai pengikut Kristus. Dan itulah yang kita dengarkan tadi dalam bacaan kedua. Kepada Titus, Rasul Paulus mengingatkan bahwa benar bahwa kasih karunia Allah sudah nyata dan menyelamatkan semua manusia. Itu jelas. Dan karena itu kasih karunia itu mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadat di dunia sekarang ini. Kita merayakan Natal dalam kondisi pandemi, sudah 2 kali ini. Maka bagaimana semangat Natal ini
menghantar kita untuk sebagai pengikut Kristus mewujudkan iman itu, membuktikan bahwa keselamatan itu hadir dalam cara kita berelasi satu dengan yang lain. Terutama bagi mereka yang sungguh memang membutuhkan perhatian dan keterlibatan kita. Kita bersyukur, kita bergembira bahwa di paroki ini saya menyaksikan, barangkali Bapak Ibu juga menonton di televisi, bahwa paroki kita dengan semangat solider, semangat berbagi, mengungkapkan bahwa kita umat beriman dengan cara saling memberi. Meskipun kecil, sedikit-sedikit. Tetapi itulah cara yang terbaik bagi kita untuk membuktikan bahwa kita sungguh mengalami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, lahir di tengah-tengah kita. Maka mudah-mudahan dengan cara kita yang biasa, yang sederhana, tidak terlalu besar barangkali, tidak terlalu wah barangkali, tetapi kita ingin membuktikan semangat berbagi kita, semangat untuk saling meneguhkan di dalam persaudaraan, semangat untuk saling menerima satu dengan yang lain, apapun keadaannya, dan semangat untuk saling membutuhkan, saling memberi, bahwa kita adalah saudara-saudari yang mengalami penyelamatan. Tema Natal bersama KWI dan PGI tahun ini menghantar kita untuk itu. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran Kristus membuat kita satu sama lain semakin meneguhkan persaudaraan kita, dan tidak lagi seperti orang-orang yang sibuk pergi mendaftar, lupa bahwa Yesus segera akan lahir. Orang-orang sibuk mengikuti perintah Kaisar Agustus untuk pergi mendaftar ke kotanya masing-masing, lalu melupakan Dia yang hadir untuk menyelamatkan. Kita mohon dalam perayaan ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, mudah-mudahan karya Allah sungguh terjadi bagi kita semua. Semoga demikian.